Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu salah satu informasi terkait dengan adanya honorer. Dan ini merupakan kabar gembira bahwasanya untuk rekrutmen P3K bagi honorer itu di tahun 2024 ijazahnya itu mulai dari SD. Apakah benar demikian? Kita coba bahas dan kita sandingkan dengan edarannya Menpan RB. Seperti apa informasinya? Kita bahas sebentar lagi. Bapak Ibu ada tanggapan nih, atau ada komentar, atau ada masukan, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @aba channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita bahas informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan mencoba untuk menginformasikan salah satu kabar. Sebenarnya informasi yang ditampilkan di sini sudah sekitar 1 minggu yang lalu, akan tapi kita coba sandingkan karena di Aba Channel ini masih belum saya bahas. Di sini informasinya yaitu usulan formasi P3K teknis 2024 khusus ijazah SD. Honorer lulus SMP bagaimana? Seperti itu. Nah, coba kita bahas. jpn.com Jakarta. Penyelesaian honorer melalui jalur seleksi P3K 2024 makin dimantapkan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Kemenpan RB pun masih menunggu usulan kebutuhan formasi P3K guru, teknis, dan kesehatan nakes hingga 31 Januari 2024. Ini sebenarnya kemarin yang diundur, yang diperpanjang sampai dengan 7 Februari 2024. Jadi sekarang kan sudah tanggal 5, jadi tanggal 7 Bapak Ibu semua. Menariknya, Pemda memilih mengusulkan formasi P3K 2004 khusus untuk honorer, sedangkan pelamar umum hanya bisa melamar jalur CPNS. Artinya, usia di bawah 35 tahun yang dibolehkan untuk melamar. Ketua Perkumpulan Honorer K2 PHK2I Teknis Administrasi Sulawesi Selatan Sumane Aziz menyampaikan kabar gembira bagi tenaga teknis. Ini setelah mereka bertemu dengan Sekda Provinsi Sulsel Andi Muhammad Arsjad pada Jumat 26 bulan Januari kemarin, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah hasil audiensi dengan Pak Sekda berjalan dengan lancar. Beliau sangat memperhatikan honorer K2, kata Sumarni kepada jpn.com Sabtu 27 bulan 1 minggu yang lalu. Sekda Andi Muhammad Arsjad yang menjadi Ketua Pelaksana Seleksi Daerah CSN 2024 dalam pertemuan itu mengungkapkan komitmen Pemda menuntaskan honorer tahun ini. Dan yang paling diutamakan adalah honorer K2. Selain itu, Pemprov juga memberikan kuota 100% untuk honorer K2 dan non-K2. Kami akan menyelesaikan honorer K2 khususnya dan non-K2 umumnya dalam pengangkatan P3K 2024. Tegas Arsjad dikutip dari video PHK2I tenaga teknis yang diterima oleh jpn.com. Arsyad mengungkapkan bentuk keseriusan Pemprov adalah formasi P3K 2024. Semuanya dialokasikan untuk honorer. Pelamar umum bisa melamar tetapi melalui jalur seleksi CPNS 2024. Jadi untuk tahun 2024 ini nantinya yang akan dibuka adalah untuk formasi umum itu hanya untuk CPNS, sedangkan P3K tidak. P3K dikhususkan untuk honorer. Memang benar jika seperti itu. Jadi untuk CPNS-nya yang bisa melamar adalah yang umurnya di bawah 35 tahun. Jadi maksimalnya 35 tahun. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, seandainya Bapak Ibu nanti mungkin ada sebuah informasi ataupun berita yang bisa saya publikasikan, coba Bapak Ibu bisa WhatsApp ke nomor WhatsApp yang ada di depan barusan yang sudah saya cantumkan. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu semua. Yang menggembirakan lagi, Pemprov Sulsel mengajukan formasi P3K Teknis 2024 untuk lulusan SD dengan kuota paling banyak. Nah,
Di sini kok bisa Mas ini bisa mengusulkan kuota SD yang paling banyak? Apakah diperbolehkan? Nah, di sini coba kita bahas. Jadi surat edaran dari Menpan RB, coba kita buka Bapak Ibu semua. Surat edaran dari Menpan RB tersebut. Nah, di sini jadi di dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, di sini yang tertanggal 21 Desember 2023 dengan nomor B35040 MSM 0100 2023, yaitu terkait dengan usulan jumlah ASN tahun 2024. Di sini menyebutkan bahwasannya, nah kita perbesar pada poin ketiga di sini, memperhatikan kondisi pegawai non ASN saat ini. Nah, akan dipertimbangkan jabatan pelaksana untuk P3K dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah sekolah dasar sederajat dalam pengadaan ASN sebagaimana dimaksud angka 1 huruf A. Jadi untuk ijazah SD di sini memang diperbolehkan dilakukan formasi. Karena apa, Mas? Karena di sini dibuka untuk jabatan pelaksana Bapak Ibu semua. Nah, semoga saja nantinya ada beneran. Jadi memang muncul tampil ketika akan kita memilih seperti itu. Kita lanjut. Sebenarnya kata Arsyad, formasi P3K teknis 2024 untuk honorer lulusan SD sebanyak 130, ijazah SMP sebanyak 130. Namun karena Pemda harus memilih salah satu, apakah SD ataupun SMP, maka Pemprov Sulsel memutuskan SD. Pertimbangannya kata Arsyad, jika standar ijazah SMP maka honorer lulusan SD tidak bisa melamar. Benar sih jika seperti itu. Sebaliknya bila standar ijazah SD maka lulusan SMP bisa melamar. Jadi ini mungkin antara kabupaten satu dengan kabupaten lain itu bisa berbeda-beda tergantung dengan kebijakan di masing-masing daerah tentunya Bapak Ibu semua. Yang coba Bapak Ibu semua, apakah setuju jika pelamar SD itu bisa melamar nantinya? Coba Bapak Ibu bisa tanggapi. Jadi formasi jabatan pelaksana ini kami putuskan syaratnya ijazah SD sehingga SMP bisa melamar. Arsyad pun mengimbau honorer lulusan SMP tidak berkecil hati, harus melamar dengan ijazah SD. Nantinya akan disesuaikan dengan ijazah karena Pemprov Sulsel akan mengikuti seleksi analisis jabatan atau ANJAP. Jangan berkecil hati, yang penting semua honorer masuk jadi ASN dahulu dan nanti dalam perjalanannya akan disesuaikan seperti itu. Jadi tentunya jika ijazahnya SD dengan pangkat atau golongan yang paling rendah kan seperti itu. Karena ini dibuka untuk jabatan pelaksana. Kalau golongan untuk fungsional kan golongan 9. Tapi kalau pelaksana itu kan mulai dari golongan 1 itu kan bisa. Seperti itu Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan. Arsyad menegaskan rekrutmen P3K teknis untuk formasi jabatan pelaksana baru tahun ini mengakomodasi lulusan SD. Jadi di sini P3K teknis untuk formasi jabatan pelaksana. Jadi jabatan pelaksana ya Bapak Ibu semua digaris bawahi. Oleh karena itu dia menghimbau agar seluruh honor K2 khususnya yang non K2 umumnya memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dia pun menghimbau agar seluruh OPD organisasi perangkat daerah segera mengajukan usulan kebutuhan ke Badan Kepegawaian Daerah atau BKD agar bisa diajukan ke Badan Kepegawaian Negara. Masih ada waktu beberapa hari lagi dari target 31 Januari 2024 kemarin kan saya sampaikan informasi ini sebenarnya sudah kemarin tapi mungkin belum dibahas oleh YouTuber lainnya. OPD yang honornya diajukan semua formasi sesuai dengan jumlah honornya agar tuntas. Merespon hal tersebut, Sumarni mengungkapkan kegembiraannya. Akhirnya perjuangan PHK2I sejak 2014 hingga saat ini membuahkan hasil. Seluruh honor K2 teknis administrasi kata Sumarni akan dituntaskan sesuai dengan amanat UU nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara Pasal 66 dan Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana ASN. Semoga apa yang dilakukan Pemprov Sulsel bisa diikuti oleh daerah lainnya. Saya yakin kalau Pemda serius masalah honor akan tuntas tahun ini. Nah, ini memang tergantung dari Pemdanya apakah mengusulkan atau tidak. Seperti itu Bapak Ibu semua. Semua keputusan itu tergantung daerah masing-masing. Kemudian pusat itu hanya melihat data Bapak Ibu semua yang ada di daerah. Karena tidak mungkin pusat
langsung memberikan, oh ini jatahnya sekian, oh ini jatahnya sekian, kan tidak mungkin. Per lembaganya kan tidak tahu kondisi di paling bawah, kan seperti itu. Nah, mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe nih, silakan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya, dan saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan Aba channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.